Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ria Zubaidah dengan NIM 1201012384 dari kelas 4A, konsentrasi SLTP SLTA, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Baik, langsung saja. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidik sebagai seorang pembimbing. Untuk itu, simak video selengkapnya ya guys. Baiklah, sebelum saya masuk ke dalam materi inti yang akan saya bahas pada video kali ini, saya akan membahas sedikit materi dasar mengenai judul dari materi yang akan saya bahas pada video kali ini. Nah, langsung saja. Guru itu berkembang sesuai dengan fungsinya, membina untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Lebih-lebih dalam sistem sekolah sekarang ini, masalah pengetahuan, kecakapan, dan bahkan keterampilan sangat harus perlu mendapatkan perhatian yang serius. Karena bagaimanapun baiknya kurikulum, administrasi, dan fasilitas perlengkapan, kalau tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas guru-gurunya, tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, peningkatan mutu-mutu tenaga-tenaga pengajar untuk membina tenaga-tenaga guru yang profesional adalah unsur yang penting, bahkan sangat penting bagi pembaruan dunia pendidikan. Salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh guru di sekolah adalah memberikan pelayanan kepada para siswa agar mereka menjadi siswa atau anak didik yang selaras dengan tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya, minat, bakat, kemampuan, dan bahkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan dari seorang guru. Dalam kegiatan ini, guru perlu memperhatikan peserta didik secara individu karena antara individu satu dengan individu yang lainnya itu berbeda. Oleh karenanya, itu membuat bidang pendidikan guru mempengaruhi aspek kehidupan bagi sosial, budaya maupun ekonomi. Nah, dalam keseluruhan proses pendidikan, guru merupakan faktor utama dan sangat penting yang bertugas sebagai pendidik. Guru memegang berbagai jenis peranan yang mau tidak mau harus dilaksanakan oleh seorang guru tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi inti dari materi yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yakni mengenai pemikiran pentingnya bimbingan. Nah, pemikiran perlunya atau pentingnya bimbingan dalam pendidikan formal, yakni pendidikan di sekolah, terutama alasan pemberian bimbingan dan konseling bagi guru mata pelajaran, tidak hanya ada atau tidak adanya dasar hukum. Nah, lebih penting lagi, hal ini terkait dengan upaya pembinaan peserta didik yang selanjutnya disebut dengan konseli. Untuk mengembangkan potensinya untuk menyelesaikan tugas-tugas pembinaan fisik, emosional, intelektual, dan moral spiritual. Yang pertama, manusia dituntut untuk mampu memperkembangkan dan menyesuaikan diri terhadap masyarakat. Dan untuk itu, memang manusia telah dilengkapi dengan berbagai potensi, baik potensi yang berkenaan dengan keindahan dan ketinggian derajat kemanusiaannya maupun berkenaan dengan keempat dimensi kemanusiaannya itu yang memungkinkan untuk memenuhi tuntunan masyarakat tersebut. Nah, pemenuhan terhadap tuntutan perkembangan masyarakat sekaligus memerlukan pengembangan individu warga masyarakat secara serasi, selaras, dan seimbang. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwasanya pengembangan kemanusiaan seutuhnya hendaknya mencapai pribadi-pribadi yang memiliki kediriannya matang dengan kemampuan sosial yang menyejukkan, kesusilaan yang tinggi, dan keimanan serta ketakwaan yang dalam. Tetapi kenyataannya yang sering dijumpai adalah keadaan pribadi yang kurang berkembang dan rapuh, kesosialan yang panas dan sangar, kesusilaan yang rendah, dan keimanan serta ketakwaan yang dangkal. Nah, sehubungan dengan hal itu, dalam proses pendidikan banyak dijumpai permasalahan yang dialami oleh anak-anak, dan bahkan bukan anak-anak saja, juga para remaja dan pemuda yang menyangkut keempat dimensi kemanusiaan mereka. Nah, potensi-potensi yang ada pada diri mereka tidak dapat berkembang secara optimal. Mereka yang berbakat tidak dapat mengembangkan bakatnya. Mereka yang berkecerdasan tinggi kurang mendapatkan rangsangan dan fasilitas pendidikan, sehingga bakat dan
kecerdasan yang merupakan karunia Tuhan yang dimiliki ternilai harganya itu tidak dapat dikembangkan oleh mereka yang tidak memiliki bakat tertentu dan tidak kecerdasan yang cukup tinggi. Lebih tersia-sia lagi perkembangannya. Pelayanan khusus pada mereka kurang diberikan sehingga mereka makin tidak mampu mengejar tuntutan pelajaran pada tingkat yang lebih rendah sekalipun. Nah, tingkat kenakalan remaja yang seperti perkelahian pelajar yang semakin meningkat menunjukkan gejala kurang berkembangnya dimensi kesosialan dan kesusilaan mereka. Demikian juga kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai ketuhanan dan praktik-praktik kehidupan yang telah didasarkan pada kaidah-kaidah agama menggambarkan kurang mantapnya pengembangan dimensi keberagamaan oleh mereka sendiri. Permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat seperti pertengkaran antar warga, masyarakat, rendahnya disiplin kerja, pengangguran, pencurian, perkelahian, perjudian, perceraian, pemerkosaan, pelacuran, kumpul kebo, penculikan, dan sebagainya merupakan gejala rendahnya pengembangan keempat dimensi kemanusiaan tersebut yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, banyak penulis sejak tahun 1970-an telah mengungkapkan bahwa sumber permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak, remaja, dan pemuda itu terutama sekali berada di luar diri mereka sendiri. Sikap orang tua dan anggota keluarga, keadaan keluarga secara keseluruhan, pengaruh film, televisi, video, iklan, kekerasan dan kekurang disiplinan yang berlangsung di masyarakat, kelompok-kelompok sebaya yang bertindak menyimpang dan berbagai faktor negatif lainnya dalam kehidupan sosial di luar sekolah, semuanya menunjang timbulnya masalah-masalah pada anak-anak remaja dan pemuda tersebut. Nah, setelah lama pula disadari bahwa suasana kelas dan sekolah secara keseluruhan yang kering dan mandul, hubungan murid dan guru-guru, hubungan murid-murid dan guru, murid yang rapuh dan keras merajalela, ketidakacuhan, tuntunan dan kepatuhan yang mutlak, dan peniruan yang membabi buta, persaingan yang tidak sehat, pola tingkah laku yang serba tunggal dan tidak demokratis, dan lain sebagainya. Semuanya menjegal kesehatan mental anak-anak. Nah, hal-hal demikian itu juga terjadi di masyarakat dan sekolah-sekolah kita di Indonesia dewasa ini. Nah, apabila gejala-gejala negatif itu dikaitkan dengan butir-butir perwujudan pengamalan Pancasila, dapatlah dikatakan betapa banyaknya permasalahan di masyarakat dan di sekolah-sekolah kita yang masih jauh jangkauannya dari pelaksanaan pengamalan Pancasila itu sendiri. Telah lama pula diketahui kenyataan bahwa makin derasnya perubahan sosial yang terjadi dan makin kompleksnya keadaan masyarakat akan semakin meningkatkan derajat rasa tidak aman bagi para remaja dan pemuda. Perubahan-perubahan bersejarah yang terjadi pada beberapa dasawarsa terakhir ini yang telah mengubah kondisi kehidupan sosial, ekonomi, politik dan psikologi setiap orang membawa pengaruh besar terhadap kehidupan dan perkembangan anak-anak, remaja dan pemuda. Dalam kaitan ini tidak dirasakan juga bahwa sekolah terlebih-lebih lagi menanggung akibat dari berbagai perubahan besar tersebut. Nah, bahkan dapat ditegaskan bahwa kehidupan anak-anak, remaja dan pemuda dewasa ini adalah hasil dari perubahan-perubahan yang terjadi itu. Dan perubahan-perubahan yang terjadi itu dikaitkan dengan era globalisasi dan informasi yang seperti telah saya gambarkan di penjelasan sebelumnya. Perubahan-perubahan yang dibawa oleh semangat globalisasi dan arus informasi akan lebih deras lagi menggoncangkan masyarakat dan sekolah, kampus dan tatanan kehidupan dalam segenap seginya. Akibat yang ditimbulkan ialah semakin banyaknya individu, anak-anak dan remaja peserta didik di sekolah, para pemuda serta warga masyarakat lainnya yang dihimpit oleh berbagai tantangan dan ketidakpastian, seperti terlempar dan terhempas oleh berbagai harapan dan keinginan yang tidak dapat terpenuhi. Kehendak akan pengembangan secara optimal individualitas, sosialitas, moralitas, religiulitas dalam rangka pembentukan manusia seutuhnya semakin mendapat tantangan yang semakin hari semakin besar.
selama masa Orde Baru pemerintahan Indonesia telah melaksanakan pengembangan pendidikan dengan hasil yang cukup banyak. Gedung-gedung ruangan belajar dan prasarana serta sarana fisik untuk penyelenggaraan pendidikan dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi bahkan telah dikembangkan dalam jumlah yang cukup besar. Sampai akhir Pelita 5, jumlah murid SD yang dapat ditampung sudah hampir mendekati 100% dari jumlah sebelumnya. Nah, terluput dari segala masalah-masalah yang telah saya jelaskan sebelumnya, jadi intinya adalah atau kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan saya pada video kali ini, yakni guru sebagai pembimbing dapat memberi tekanan kepada siswa, memberikan bantuan kepada siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Tugas ini merupakan aspek mendidik sebab tidak hanya berkenaan dengan pengetahuan, tetapi juga menyangkut pengembangan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai para siswa. Dan juga guru berusaha semaksimal mungkin membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya, membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas pengembangan mereka, sehingga dengan ketercapaian itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri, produktif, aktif, dan inovatif. Jadi peran guru itu tidak hanya mendidik, tetapi guru yang profesional itu juga dapat membimbing siswanya bukan dalam hal pengetahuan, akan tetapi dalam hal membentuk karakter peserta didik tersebut dan lain sebagainya. Dan guru tidak hanya di sekolah, guru di rumah juga bisa seperti orang tua, guru di masyarakat seperti tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat juga bisa dikatakan sebagai guru karena dia dapat memberikan pelajaran langsung kepada kita, dan hal tersebut merupakan jenis pendidikan non formal. Karena kan pendidikan tidak hanya pendidikan di sekolah, pendidikan juga terbagi menjadi pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Pendidikan formal yakni pendidikan di sekolah, pendidikan informal yakni pendidikan keluarga, dan pendidikan non formal yakni pendidikan masyarakat. Berarti orang yang dapat dikatakan sebagai guru tidak hanya seseorang yang berprofesi guru di sekolah, akan tetapi orang dapat dikatakan sebagai guru ketika mereka mampu untuk memberikan sebuah arti pengetahuan, keterampilan, nilai, dan moral kepada kita. Orang-orang tersebutlah yang dapat dikatakan sebagai guru. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.